Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Yang Mulia Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukron ala niwalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa ba'du. فهذا كتاب أوضعت فيه شيئا من حديث الموتى وأشراط الساعة وشيئا من الكلام على بيان السنة والبدعة وشيئا من الأحاديث بقصد النصيحة وإلى الله الكريم أمد أكفى الابتهال أن ينفع به نفسي وأمثالي من الجهال ويجعل عملي خالصا لوجه الكريم إنه جواد رؤوف رحيم وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ah. Pasal ini menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wat tasdidi. Sunnah dengan dibaca lafaz as-sunnah itu dengan dibaca dhammah dan bertasdid, kama qala Abul Baqai fi kitabi kulliyatihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abul Baqa di dalam kuliahnya. As-sunnatu lughatan at-tariqatu, adapun sunnah lughatan di dalam bahasa at-tariqatu itu jalan. Jadi sunnah secara bahasa adalah sebuah jalan. Walau ghairu mardiyatin ay walau kanat at-tariqatu ghairu mardiyatin khabar kana ba'da'in walau kasiran tastahar wa yakhdifunaha wa yabkuna al-khabar wa ba'da'in walau kasiran tastahar. Ulama atau orang-orang Arab sering membuang kana dan isimnya dan menetapkan khabarnya apabila jatuh setelah lau. Walau kanatit tariqatu ghairu mardiyatin walau ghairu mardiyatin. Meskipun adanya jalan tersebut ghairu mardiyatin, itu tidak diridhoi secara bahasa, wa syar'an, dan di dalam syariat. As-sunnatu syar'an. Ismun itu nama. Kata sunnah secara syariat itu adalah sebuah nama. Lit tariqati al-mardiyati al-maslukati fid dini, sebuah nama bagi jalan yang diridhoi, yang dijalani di dalam agama. Salakaha, menjalani pada jalan tersebut Rasulullah au ghairuhu, atau selainnya Rasul. Jadi sunnah itu sebuah jalan di dalam agama yang diridhoi, yang dilakukan oleh Nabi dan selain Nabi, selain Rasul. Mimman, siapa selain Rasul itu? Mimman, dari orang-orang. Huwa, adapun man, alima, mengetahui fiddini, di dalam agama, kas-sahabati, seperti sahabat. Jadi selain Rasul juga ada sunnah sebagaimana sunnah sahabat. Radhiya, semoga meridhai Allah anhum, pada sahabat. Liqaulihi, karena kenapa kok selain Nabi bisa menghasilkan sebuah sunnah? Karena ada sabda Nabi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, alaikum, berpegang teguhlah kalian. Ini namanya al-ighra. Bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, pengganti-pengganti Nabi, ar-rasyidina, yang cerdas-cerdas, yang mendapatkan petunjuk, min ba'di, setelah aku. Jadi sunnahku, kata Nabi, dan penerusku, ya. Wa urfan, sedangkan kata-kata sunnah secara uruf, secara pengetahuan umum, ma wadaba alaihi muqtadin nabiyan kana au awliyan adalah sesuatu, ma wadaba, sesuatu, wadaba, yang terus dilakukan, konsisten dilakukan, alaihi, atas perbuatan tersebut, sesuatu yang dilakukan secara konsisten oleh muqtadi, orang yang diikuti, nabiyan kana awwaliyan, baik itu seorang nabi atau seorang wali.
Makanya di Jawa ada kata sunan, ya, sunan. Bukan nabi, bukan khalifah, tapi pembawa Islam, namanya sunan, waliyan atau seorang wali. Sudah. Was sunni, adapun kata-kata as-sunni mansubun itu nisbat ila sunnati kepada sunnah. Hutifat ta'u, kata taknya dibuang, lin nisbati karena nisbat. Cara membuat nisbat itu ada 3. Yang pertama menambahkan ya nisbat seperti komarun menjadi komariyun. Ketika berakhiran tak, maka taknya dibuang lalu dikasih ya nisbat, maka makkatu menjadi makkiyun, sunnatu menjadi sunniyun. Kemudian kalau berakhiran alif, maka alifnya diganti waw. Nawa menjadi nawawi, dunia menjadi dunyawi. Nah, itu sunnah. Wal bid'atu, adapun bid'ah, kama qala Syekhu Zaruku fi Uddatil Muridi. Sedangkan bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zaruk di dalam kitabnya Uddatul Murid, urfan syar'an, secara syariat, ihdatsu amrin, memperbaharui perkara, fiddini, di dalam agama, yusbihu, yang menyerupai, ayyakuna, yang mana perkara baru tersebut menyerupai, ayyakuna minhu, daripada agama, walaysa minhu, padahal hal itu bukan bagian daripada agama. Sawaan, itu sama, karena ada bisurati, baik persamaannya itu dalam bentuk, au bil hakikati, atau dalam segi hakikat. Liqaulihi, karena sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa membuat-buat fi amrina, di dalam urusan kita, yaitu agama Islam, hadza, ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian daripada agama, fa huwa raddun, maka perkara baru tersebut tertolak. Liqaulihi, wa qaulihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara-perkara baru, bid'atun, itu bid'ah, setiap perkara baru yang dibuat-buat itu adalah sebuah bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama rahimahumullah anna al-ma'na fil haditsain al-madhkurain raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi kurbatin kurbatan la mutlaqul ihdas. Waqad bayyana, telah menjelaskan ulama rahimah, semoga merahmatihum, pada ulama Allah, anal makna, bahwasanya arti daripada dua hadis tersebut, fil haditsaini, di dalam dua hadis al-madhkuraini yang sudah disebutkan barusan, maknanya raji'un li taghyiril hukmi, kembali terhadap merubah sebuah hukum, bi'tiqadi ma laisa bikurbatin kurbatan, dengan keyakinan terhadap sesuatu yang bukan bagian daripada bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dianggap i'tiqad kurbatan sebagai sebuah ibadah, bukan perkara ibadah tapi dianggap sebuah ibadah. La mutlaqul ihdas, ya, bukan mutlak memperbaharui, bukan, tapi adalah sesuatu yang bukan ibadah dianggap sebuah ibadah. Itu ittanawalathu syari'atu bi usuliha. Kenapa kok bukan mutlaqul ihdas? Karena kadang-kadang ada syariat yang membackup dengan usulnya, fayakunu raji'an ilaiha, maka perkara baru yang di backup oleh syariat dari usulnya itu kembali kepada syariat tersebut, au bi furu'iha, atau di backup dengan cabangnya agama, fayakunu makisan, maka ketika kembali, ya, ketika ada backupan daripada usul atau daripada furu', maka makisan itu dianalogikan alaiha, atasnya. Ketika ada backupan daripada usul atau dari furu', maka dikembalikan kepadanya. Qala Syekh Hasyim Asy'ari menambahkan, wa mawazinuha, adapun cara mengidentifikasi timbangan, mawazin, wazan, cara mengidentifikasi bid'ah itu salah satu, itu 3. Al-awwalu, yang pertama, ayanduru fil amril muhdats. Yang pertama kita melihat ayanduru, hendaknya
meninjau pada perkara yang diperbaharui. Fa in syahida lahu mu'dhamus syari'ati wa asliha falaysa bibid'atin. Fa in syahida lahu mu'dhamus syari'ah, apabila di dalam perkara yang diperbaharui itu ada lebih banyak ya, daripada dalil disaksikan, dikuatkan, dilandasi dengan syariat dan usul syariat, falaysa bibid'atin, maka bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'badzalika bikulli wajhin, apabila tidak ada keterkaitan sama sekali dengan syariat atau dengan usulnya syariat, fahuwa batilun wa dhalalun, maka itu merupakan bid'ah yang batil dan sesat. Ya, tadi ada sebagian besar dilandasi syariat. Apabila tidak dilandasi maka bid'ah batil dan sesat. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah. Itu sebagaimana ada orang mengaku nabi baru, itu tidak ada dalilnya, itu bid'ah sesat itu. Wa in kana mimma darajat fihi al-adillah. Atau seperti melukai diri pada tanggal hari Karbala, itu tidak ada usulnya. Ya. Atau berkurban dengan manusia, berkurban dengan manusia itu tidak ada usulnya. Dikembalikan ke kisahnya Nabi Ibrahim, tidak bisa, tidak diajarkan seperti itu. Itu bid'ah dan sesat. Tapi kalau berkurban dengan sapi ya bagus. Itnah. Wa in kana mimma tarajat fihi ladillah wa tanawalat husyuba wastawat fihi alwujuh wa'tubirat wujuhuhu, apabila terjadi bertentangan, terjadi perebutan, saling tarik menarik antara dalil-dalil yang ada dengan syubhat yang ada syubhatnya, ada dalilnya. Wastawat fihi, sedangkan duanya itu sama-sama 50-50. U'tubirat wujuhu, maka yang dianggap adalah yang paling kuat. Famata raja'a min dalika ruji'at ilaihi, maka apabila kembali kepada syubhat maka kembali ke syubhat, apabila kembali kepada dalilnya maka dikuatkan ke dalilnya. Al-mizanus tsani, identifikasi kedua, cara mengidentifikasi yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah, yaitu melihat terhadap kaidah-kaidah para ulama wa salafil ummah dan ulama salaf, al-amilina bi tariqis sunnah, yang menjalankan terhadap jalan-jalan sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin, fama khalafa, maka ketika perbuatan baru itu berbanding terbalik, bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam kaidah ulama atau ulama-ulama salaf, fala ibrata bihi, maka perbuatan bid'ah yang baru, perbuatan yang baru itu tidak bisa dianggap. Wa ma wafaqa usuluhum fa huwa haqqun, sedangkan apabila ada keterkaitan, ada kecocokan dengan usulnya, maka itu adalah benar, haqq. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan, meskipun ada perbedaan secara furu' dan secara usul. Tapi kalau dasar-dasarnya, usul ada aslan. Aslan itu satu, sedangkan usul itu banyak. Berarti banyak dasar, banyak dalil, tapi berbeda dengan satu dalil. Masih dimenangkan yang banyak dalilnya. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu, maka tiap-tiap itu dikembalikan kepada asal dan dalil-dalilnya. Waqad waqa min qawaidihim annama umila bihi salafu wa tabi'ahumul khalaf la yasihu yakuna bid'atan. Waqad waqa, dan telah terjadi, min qawaidihim, daripada kaidah-kaidahnya ulama, annama umila bihi, bahwasannya perkara baru yang dikerjakan oleh para ulama, ulama salaf, wa tabi'ahumul khalaf, kemudian diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya. La yasihu, tidak sah, tidak benar, ayyakuna bid'atan, dianggap sebagai sebuah bid'ah.
wala madmuman, dan tidak benar dikatakan sebagai perbuatan yang tercela. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu indahu ayakuna sunnatan wala mahmudan. Dan sesuatu yang ditinggalkan oleh ulama salaf sama sekali ditinggalkan, tidak dilirik sama sekali dengan secara jelas, itu tidak bisa dianggap sebagai perbuatan sunnah dan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan terpuji. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu. Sedangkan perkara baru yang ditetapkan dalilnya oleh ulama salaf, akan tetapi walam yarid tidak ada keterangan bahwasanya mereka melakukan. Mereka menetapkan dalil tapi mereka tidak melakukan. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Faqala Malikun, Imam Malik mengatakan bid'atun, perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori bid'ah li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin 'indahum fihi. Mereka tidak meninggalkan perkara tadi itu, kata Imam Malik, kecuali karena ada permasalahan di dalamnya menurut mereka. Ini pendapat Imam Malik. Jadi perkara yang ada dalil asalnya, usulnya, tapi tidak ada keterangan ulama melakukan, maka menurut Imam Malik itu bid'ah. Karena tidak mungkin ditinggalkan, kata Imam Malik, kecuali ada permasalahan di dalamnya. Nah, beda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan laisa bi bid'atin, bukan perbuatan bid'ah itu, kata Imam Syafi'i. Wa illam ya'mal bihi salaf, meskipun perbuatan baru tersebut tidak dikerjakan, asalkan ada dalil, kata Imam Syafi'i. Asalkan ada dalil, meskipun tidak dikerjakan oleh ulama salaf, itu bukan bid'ah. Li'anna tarkahum, karena tidak melakukannya mereka terhadap perbuatan tersebut, lil amali bihi qad yakunu li'udrin, kadang-kadang karena ada udur koma bihim yang ada pada mereka, fil waqti, pada saat itu, au lima huwa afdalu minhu, atau mereka tidak mengerjakan karena ada sesuatu yang lebih utama lagi dari hal tersebut. Jadi tidak dikerjakan belum tentu ada perkara, tapi kadang-kadang, kata Imam Syafi'i, karena tidak sempat atau karena ada yang lebih utama. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari' wa qad asbatathu, sedangkan hukum-hukum itu diambil daripada syariat. Sedangkan syariat sudah menetapkan. Jadi ketika sudah ditetapkan, kata Imam Syafi'i, di dalam syariat, meskipun tidak dikerjakan oleh ulama-ulama salaf, itu tetap tidak menjadi sebuah perbuatan bid'ah. Karena kadang-kadang tidak sempat melakukan atau ada perbuatan, ada kesibukan yang lebih penting. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik, ketika ada dalil, meskipun ada dalil, kalau ulama tidak pernah mengerjakan, tidak ada penjelasan, keterangan kalau dilakukan, maka itu bid'ah. Karena kata Imam Malik, seandainya itu bukan perbuatan yang buruk, maka tidak akan ditinggalkan. Begitu menurut Imam Malik. Ini perbedaan dua ulama. Waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun. Ulama juga berbeda pendapat fima di dalam perbuatan, di dalam perkara lam yarid lahu minas sunnah, yang tidak ada dalil daripada sunnah. Mu'aridun wala syubhatun, tidak ada dalil dari sunnah dan tidak ada syubhat. Faqala Malik bid'ah, ini bid'ah ini, kata Imam Malik. Tidak ada dalilnya dari sunnah. Wa qala Syafi'i laisa bi bid'atin, Imam Syafi'i mengatakan bukan bid'ah. Wastanada li hadisin, Imam Syafi'i bersandar dengan sebuah hadis, ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Nabi menyampaikan ma taraktuhu lakum, sesuatu yang saya tinggalkan, tidak saya tetapkan hukumnya, fahuwa afun, maka sesuatu tersebut adalah keringanan, artinya bebas mau dikerjakan atau tidak. Qala wa ala hada ikhtilafun fi durbil idarah. Qala Kiai Hasyim Asy'ari wa ala hada, atas perbedaan ini ulama berbeda pendapat fi durbil idarah, di dalam membuat kantor pondok pesantren, kantor ini, kantor urusan agama, itu bid'ah itu. Menurut kalau mengikuti pandangannya Imam Malik. Tapi kalau menurut pandangan Imam Syafi'i enggak, ini bukan bid'ah. Wadzikri bil jahri, berzikir dengan keras, bukan bid'ah. Wal jam'i, dan berzikir bersama-sama. Wad du'a, dan berdoa, zikir doa bersama-sama atau berzikir dan berdoa dengan keras suaranya.
It warada fil hadis targhib fihi walam yarid anis salaf fi'luhu. Karena ada hadis yang menganjurkan untuk berzikir. Ya. Meskipun ulama-ulama salaf tidak ada yang mengerjakan. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bi muqabilihi li hukmihi bima addahu ijtihaduhu alladzi la yajuzu ta'diuhu wa la yasulahul qawlu bi butlani muqabilihi li qiyami syubhatihi walau qila bidzalika la adda tabdi al ummah kulliha. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an. Tiap-tiap orang itu tidak serta-merta menjadi seorang ahli bid'ah indal qail bi muqabilihi. Menurut orang yang berpendapat dengan kebalikan dari pendapat si A tadi itu. Bima addahu ijtihaduhu, dengan diantarkan oleh ijtihadnya. Alladzi la yajuzu ta'diuhu, yang tidak boleh mengikut campurkan, melewati terhadap ijtihadnya orang lain. Wala yasihu, dan juga tidak sah bagi orang yang mengatakan padanya al-qaulu bi butlani maqabilihi li qiyami syubhatihi, dengan kebatalan, tidak boleh menetapkan batil terhadap perbandingan pendapat orang lain karena ada syubhat di dalamnya. Walau qila bidzalika la adda ila tabdil ummati kulliha. Seandainya setiap ada perbedaan Imam Malik dengan perbedaan Imam Syafi'i, seandainya ada penetapan seperti tadi, ketika berbeda pendapat, maka pendapat orang lain itu dianggap bid'ah, maka akan mengantarkan kepada bid'ah, menganggap bid'ah terhadap seluruh umat. Setiap berbeda pendapat orang lain dianggap bid'ah, itu akan terjadi. Wa qad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu' ma adahu ilaihi ijtihaduhu. Telah diketahui bahwasanya seorang mujtahid yang berijtihad di dalam masalah furu', yaitu mengantarkan sesuai dengan ijtihadnya, sawa'un kulna al-musib wahidan aw muta'addidun. Baik kita mengatakan bahwasanya yang benar itu satu orang atau banyak yang benar, ada kebenaran yang banyak. Si A benar, si B juga benar. Baik dengan cara seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai perbandingannya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi bani Quraidah. Fadrakahumul asru fit turiq faqala ba'duhum umirna bil ajala wa sallu fit turiq wa qala akharun umirna bis salati hunak fakharu. Nabi mengatakan jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Ya, ketika di tengah perjalanan tibalah waktu asar, sebagian sahabat sholat di tengah perjalanan, sholat asar di tengah perjalanan, dengan alasan Nabi memerintahkan kalau melaksanakan sholat itu harus cepat-cepat. Maka mereka sholat di tengah perjalanan, sedangkan sahabat yang lain umirna bis sholati hunaka, kita diperintah untuk sholat di Bani Quraidah. Maka mereka mengakhirkan sholat, walam ya'ib, dan Nabi tidak mencela, tidak mengomeli ala wahidin minhum, pada salah satu pun di antara mereka. Ada dua pemikiran, apakah sholat di tengah jalan atau sholat di Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah. Ada dua pemikiran di situ, dan dua-duanya sama-sama benar, sama-sama ada dalilnya. Dalil yang mengatakan dalilnya orang yang sholat di tengah jalan itu ada seperti biasa, bahwasanya sholat itu cepat-cepat. Sedangkan yang lain punya dalil, Nabi memerintahkan sholat di Bani Quraidah. Fadalla dzalika ala sihatil amali bima hu fahima minasyari. Maka hal tersebut menunjukkan kebenaran, keabsahan mengamalkan atas apa yang dipahami daripada syariat, daripada Nabi. Idlam yakun anha wa, catatannya idza lam yakun anhawa, apabila perbuatan tersebut bukan didasari oleh hawa nafsu, gitu. Al-mizanus salisu, adapun cara mengidentifikasi yang ketiga, timbangan yang ketiga, mizanut tamyiz, ya, identifikasi dengan membedakan bisyawahidil ahkam, dengan dalil-dalil hukum.
dengan dalil hukum. Wa huwa tafsiliyun. Nah, ini rinci. Huwa tafsili, rinci. Yang qasimu ila aqsami syariatis sittah. Dirinci terhadap bagian-bagian syariat yang 6. Nih, apa bagian yang 6? Wajib, al-wujuba. Nih al-wujuba wan nadba wat tahrima wal karahata wa khilafal aula wal ibahata. Nah, maf'ul daripada nih. Wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula dan mubah. Fa kullu ma in haza li aslin biwajhin sahihin wadihin la bu'da fihi ulhiqa bihi. Fa kullu ma in haza li aslin, maka tiap-tiap perkara yang mencakup terhadap sebuah dalil biwajhin sahihin dengan cara yang benar, wadihin yang jelas, la bu'da fihi yang tidak ada jauh, tidak dipaksa-paksa. Artinya memang jelas seperti itu, bukan dipaksa-paksa. Nah, bukan cocok logi. Ulhiqa bihi, maka disamakan, dianalogikan ketika ada kesamaan. Wa mala fahuwa bid'atun. Wa mala, dan sesuatu yang tidak ada persamaan, tidak ada sisi persamaannya, maka tidak ada backupan daripada syariat, maka itu termasuk dalam kategori bid'ah. Wa ala hadzal mizani jara katsirun minal muhaqqiqin wa tabaraha min haitsul lughati litakrib. Berdasarkan 3 timbangan ini memberlakukan ulama-ulama al-muhaqqiq wa tabaraha, dan menganggapnya min haitsul lughah, dari segi bahasa, untuk pendekatan bahasa dulu. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala waqsamuha salasatun. Kemudian Imam Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan pembagian bid'ah ada 3.